Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuril din. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Allah Akbar. Sekali lagi, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik, teman-teman, sebelum kita belajar di kesempatan kali ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau mimpin doa pada kesempatan kali ini? Oke, dari kalian. Boleh kalian? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, sip. Teman-teman tadi dengarkan kabarnya, alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar untuk hari ini. Oke, boleh anak-anak yang nggak hadir hari ini? Oke, semua ya, luar biasa. Oke, boleh tahu nih dari teman-teman yang hari ini belum hadir, ada siapa aja? Aziza. Oke, Aziza, ada yang tahu kabarnya hari ini? Ada acara keluarga. Ada acara keluarga. Ada yang ada rencana mau rapat setelah ini? Tidak ada. Ya ada ya sih. Oke ya. Baik, sama-sama kita saling support teman kita satu sama yang lainnya. Nanti jangan lupa share juga teman-teman atau ilmu yang teman-teman dapat di hari ini ke Aziza. Oke? Oke. Sip. Oke. By the way, teman-teman tahu nggak sih kita hari ini belajar apaan? Kimia. Betul ya. Because life is chemistry. Oke, hari ini kita belajar kimia. Tapi kira-kira tentang apa ya? Walau-walau. Oke. Boleh teman-teman cek di grupnya masing-masing. Di grupnya masing-masing. Sama grupnya ya. Oke, di grup kimia, insya Allah saya sudah membagikan bahan materi kita di hari ini. Teman-teman bisa lihat ada apa yang bakalan kita pelajari di siang hari ini. Oke. Sudah dilihat kan? Sudah. Tentang apa hari ini? Sifat koligatif. Oke, sifat koligatif larutan. Oke ya. Nah, namun pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita hanya membahas satu saja. Yang satu saja, yaitu terkait penurunan titik beku. Apa sih sifat koligatif? Apakah penurunan titik beku? Oke, kita akan explore dan kita akan menyelami bersama-sama. Terutama bagi kita semua. Hari ini ada yang ulang tahun? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Gak tahu kan hari ini teman-teman. Hari ulang hari juga? Oh, nggak ada juga. Oke. Baik, tujuan dari kompetensi pada kesempatan kali ini yaitu 3.1 dan 4.1 yaitu menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, yaitu diantaranya ada penurunan tekanan kuat jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Kemudian menyajikan kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan belajarnya adalah menyebutkan jenis-jenis sifat koligatif larutan. Kira-kira ada apa sih sifat koligatif larutan yang teman-teman bakalan peroleh dan teman-teman akan dapati. Kemudian teman-teman mampu menjelaskan ini kenapa bisa terjadi, fenomena sifat koligatif larutan ini kenapa terjadi. Kemudian menganalisis ya kan, fenomena sifat koligatif larutan dan menyajikan kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sip. Nah, kita coba berpikir sejenak. Kira-kira nih teman-teman, apa yang bakalan teman-teman dapati di video pada kali ini? Nah, kita share dulu ya. Boleh sambil teman-teman cek
di ininya. Nah, ini ada suatu hal yang menarik, teman-teman, pada kesempatan kali ini. Oke, judulnya Frog Cell, Frozen but Still Alive. The wood frog has an Oke. Oke. Iya. Oke, bisa lihat ya. Matanya Oke. kayak Ada apa dengan matanya? Sip. Oke. The wood frog has an astounding ability. It can produce antifreeze. This seemingly ordinary amphibian can survive at temperatures as low as 3 degrees Fahrenheit and then come back to life. Winter is coming, and the wood frog prepares for the big freeze. As the first ice crystals creep over the frog's skin, an incredible transformation begins. The water in the frog's blood starts to freeze. The ice sucks the precious water out of the frog's cells. To prevent full-scale dehydration, the liver begins to make large amounts of glucose. As the sugar mixes with the urine in the blood, it creates homemade antifreeze. This concoction packs into the frog cells, propping them up. The antifreeze prevents too much water being drawn out of the cells by the ice outside. If they lose more than 60% of their water, the process becomes irreversible. The cells will crumple and die from frostbite. The frog's antifreeze keeps him alive. The wood frog enters a state of suspended animation. Its internal organs and metabolic activity grind to a near halt. The lungs stop working, and the heart eventually stops beating. The wood frog can survive for months with an incredible 2/3 of their body completely frozen, to the point where they are essentially frogsicles. And a much-awaited pee. Oke, dari teman-teman lihat video tentang ini nih, tentang kodok ini ya. Apa yang teman-teman amati dari kodok ini tadi? Membeku. Habis itu apa yang terjadi setelah membeku? Hidup lagi. Sip. Nah, kira-kira dari teman-teman bisa ngambil apa sih? Ya kenapa sih dia nggak mati? Tadi sempat nggak di dalam jantungnya? Tadi apa yang terjadi? Waktu sebelum beku, biasanya kan kalau kita mau bisa habis tidur, ya kan, habis tidur, bangun tidur, kemudian kita kamar mandi, kita ngapain? Pipis ya, membuang urin ya, oke, membuang urin, oke. Ya kan, sempat disinggung nggak? Kodoknya urinnya dikemanain? Dimasukin Dimasukin ke darahnya.
Jadi kalau makhluk hidup umumnya urinnya itu dikeluarkan, dia malah urinnya disimpan dalam darah. Nah, akibatnya apa urinnya disimpan dalam darah? Jadi gimana? Darahnya nggak ikut membeku. Jadi secara nggak langsung dia menciptakan anti freezing, ya kan? Zat anti beku buatan homemade dia sendiri, ya. Dibuat dari tubuhnya sendiri. Oke. Nah, dari teman-teman nih, kira-kira teman-teman itu salah satu dari sifat koligatif larutan. Dari teman-teman sendiri, kebayang nggak sih sifat koligatif larutan itu apa sih? Cluenya tadi darahnya ngapain? Membeku. Ini hubungannya apa? Suhu ini besaran apa, teman-teman? Besaran fisika. Betul? Suhu itu besaran fisika. Jadi sifat koligatif itu sifat fisika. Sifat fisika yang dipengaruhi oleh adanya zat kimia. Betul. Tadi kata tersebut kan umumnya darah. Darahnya dimasuki dengan apa? Darahnya kata tadi dimasuki dengan urin. Jadi sifat fisika yang dipengaruhi adanya zat kimia yang lain. Sebelumnya itu tidak ada, zat kimianya ada. Itu dipengaruhi adanya zat terlarut. Oke, sip. Nah, jadi ini ya kalau dalam bahasa Inggrisnya physical properties of solution that depend on the quantity or concentration, but not on the kind or identity of the solid particles. Jadi berdasarkan jumlah zat terlarutnya. Ada apa zat terlarutnya? Berapa banyak? Itu akan melalui sifat koligatif larutan. Jadi dia sifat fisika. Nah, buat teman-teman, ada nggak sih kegunaan dari sifat koligatif larutan? Teman-teman? Ada ya. Oke, kita coba pikir sejenak. Kira-kira kalau manusia membuat sebuah alat, mungkin nggak sih alatnya itu ternyata nggak berguna? Mungkin, ya. Nah, maka kita coba sadari bersama bahwa Allah SWT menciptakan alam semesta ini, ya kan, semuanya memiliki manfaat dan kegunaan. Berbeda dengan ciptaan makhluk yang memiliki kejahatan. Ya, jadi kalau segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT pasti ada manfaat dan kegunaannya, walaupun kita belum tahu fungsinya buat apa. Nah, sekarang sifat koligatif tadi ada sifat koligatif. Kira-kira kalau ada kodok tadi nggak memiliki sifat koligatif, apa yang terjadi ya? Mati. Oke ya. Sip. Ada yang pernah masak air? Benar. Apa tujuan dia masak air? Bikin Indomie. Kira kenapa masak air? Biar matang. Oke. Bantunya masak air biar matang. Siap. Oke. Nah, kira-kira teman-teman cepat mendidih mana? Air pancinya ditutup atau enggak? Ditutup. Betul. Oke, satu ya. Jadi terkait penurunan tekanan uap. Kedua, titik beku. Nah, ini yang terjadi. Alhamdulillahnya si katak Alaska ini nggak mati ya. Katak kayu Alaska. Nah, kemudian ada lagi nih teman-teman. Jadi kalau di negara 4 musim, ketika musim dingin, kan in winter, pada saat musim dingin, pada saat winter, nah mereka akan ada tebar garam, acara tebar garam. Kira-kira tujuan buat tebar garam ini buat apa sih? Mencairkan esnya, mencairkan saljunya. Sip. Nah, kemudian ada apa lagi? Nah, ini untuk mencegah air jadi mendidih ini, terutama pada saat pemberian etilen glikol ya, pemberian etilen glikol pada air radiator, sempat heboh ya terkait cemaran di obat untuk anak-anak mengandung etilen glikol berbahaya. Ternyata etilen glikol ketika kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, ada manfaatnya juga kok. Ada manfaatnya juga kok. Sip. Nah, kemudian, kalau seandainya teman-teman nih pengen membunuh gulma, gulma tuh entah itu rumput liar di lingkungan teman-teman bisa taburi dengan garam. Teman-teman bisa taburi dengan garam, atau ketika teman-teman nggak sengaja nih main ke hutan, digigit cinta atau pacet, gimana ngelepasinnya? Taburin aja garam, tapi abis itu jangan dimakan ya. Iya. Garam dimakan dulu ya. Sip.
Sama satu lagi, ini yang dilakukan oleh teman-teman di negara gurun ya. Karena sumber air terbatas, mereka ngambil airnya dari mana? Kira-kira? Dari laut. Ambilnya dari air laut. Ini yang menjadi cikal bakal teknologi reverse osmosis. Sip. Dari sini, teman-teman ada yang mau tanyakan dulu atau ada yang mau didiskusikan dulu? Enggak ada. Nggak ada ya. Sip. Ready untuk pembelajaran hari ini? Right. Sip. Oke, kita akan ada misi rahasia nih. Ada misi rahasia terkait titik beku. Teman-teman akan melakukan percobaan secara virtual, mengenai penemuan titik beku. Boleh teman-teman klik link yang sudah dibagikan di grup, ya. Di link yang sudah dibagikan di grup. Kemudian teman-teman silakan pilih mau konsentrasi berapa aja, teman-teman ekspor, dan kemudian teman-teman amati apa yang teman-teman dapatkan dari virtual lab tersebut. Ya, nanti teman-teman silakan komentar di ini refleksinya apa yang teman-teman lihat, teman-teman terjadi, dan boleh diisi tabelnya. Garam apa yang teman-teman pakai, kemudian konsentrasinya berapa, dan diusulkan. Oke, diskusi dimulai dari sekarang. Oke. Oke, kita coba ya cek dari komentar teman-teman setelah melakukan percobaan secara virtual. Kita lihat. Oke, oh ternyata ada dari teman kita baru pertama kali cobain secara virtual ya. Secara virtual cobaan kimia ya. Cobaan kimia secara komputer ya. Oke, sip. Oke, saya ternyata. Sip, oke. Oh ternyata garam itu bisa mencairkan es. Oke. Kemudian ternyata garam dapat menurunkan titik beku. Oke. Baik, dari teman-teman boleh nggak ada yang mau ngasih pendapat langsung? Apa sih yang teman-teman rasakan? Apa yang teman-teman dapati ketika melakukan percobaan tadi? Ada? Yang mau pendapat? Dari. Oke, siap. Gimana, Nay? Aku baru pertama kali ini kan pakai virtual lab. Terus aku kayak baru pertama kali tahu, maksudnya baru pertama kali tahu kalau misalnya ternyata garam itu bisa nurunin titik beku gitu, bisa jadi bikin es tuh mencair gitu. Oke. Oke ya, makasih. Baik, teman-teman juga udah melakukan input ya, input data. Oke, datanya kurang lebih seperti ini ya. Yep. Sudah ya, datanya kurang lebih seperti ini. Oke, dari teman-teman, apa yang bisa teman-teman ambil kesimpulan dari percobaan ini? Makin Gimana, Zira? makin tinggi konsentrasinya makin Makin? turun titik bukunya. Oke, kita lihat ya konsentrasinya mol 1 mol, 2 mol atau 3 mol. Oh ternyata titik bekunya menjadi makin turun. Titik bekunya semakin rendah. Oke, kemudian garamnya tadi di virtual lab ada berapa jenis? Dua. Ada apa aja? NaCl sama CaCl2 ya. Oke, sip. Perhatiin jumlah bulan-bulannya nggak? Kalau pas pakai NaCl sama
hijau sama ungu. Bagus. Oke, jadi kalau tadi lihat gambar struktur yang dimasukinnya kayak gini ya. Iya. Warnanya, sip. Nah, apa yang terjadi kalau kita ganti dengan CaCl2? Ya hijau. Ya kan, kalau karena warnanya sama-sama hijau jadi selesai. Ada berapa ya bulet-buletannya? 3. Bulet-buletannya ada 3. Kalau NaCl buletannya cuma ada 2. Kemudian CaCl2 buletannya ada 3. Berarti apa yang bisa teman-teman ambil? Bulatnya semakin ini, jadi semakin titik-titik. Yang paling rendah siapa? Si CaCl2 atau NaCl? CaCl2. CaCl2 buletannya berapa? 3. NaCl buletannya cuma 2. Artinya apa? Semakin buletannya makin rendah. Oke ya. Inilah yang kita kenal nanti sebagai faktor Van Hoff-nya. RI-nya apakah 2, I-nya ada 3. Teman-teman bisa lihat dari sini secara langsung ya, secara mikroskopis. Oke, teman-teman buat kita semua. Oke, nice. Itu. Jadi kalau kita ambil grafiknya, ternyata semakin kecil semakin rendah ketika konsentrasinya bertambah. Dan ternyata antara NaCl dengan CaCl2 ini berbeda karena jumlah dari 1 mol garam yang menghasilkan jumlah ionnya berbeda. Nah, karena kita membahas tentang sifat koligatif larutan, maka larutan itu kalau ditinjau dari larutannya itu ada istilah larutan jenuh sama tidak jenuh. Tapi kalau dalam daya karakteristiknya kita menggunakan istilah ada larutan elektrolit, ada larutan non-elektrolit. Nah, yang kita ambil istilahnya dengan menggunakan istilah kanan. Elektrolit atau non-elektrolit ya. Nah, elektrolit ini ada 2 jenis guys. Ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah. Nah, elektrolit kuat biasanya berasal dari asam kuat, basa kuat, dan garam yang tidak mengalami hidrolisis. Ya. Jadi garamnya tidak mengalami hidrolisis. Waktu pas di bab kelas 11, ya kan? Masih imut-imutnya. Iya, sip. Oke ya. Sedangkan elektrolit lemah berasal dari asam lemah, basa lemah, garam yang mengalami elektrolisis sebagian atau elektrolisis total. Elektrolisis sebagian atau elektrolisis total, maka dia akan terkategori elektrolit lemah. Oke, sip. Sedangkan non-elektrolit, nah yang saya tampilkan adalah yang ngetrend di soal. Yaitu pertama dari golongan karbohidrat. Kalau di golongan karbohidrat, apa? Namanya akhirannya OSA. Ya, akhiran namanya OSA di golongan karbohidrat, maka dia non-elektrolit. Kemudian golongan alkohol, akhiran namanya adalah Contohnya botol, bukan. Contohnya botol, bukan ya. Oke, contohnya etanol, etilen glikol, gliserol, dan lain sebagainya. Sip. Nah, sama satu lagi tadi disinggung bahas tentang apa? Urin. Nah, yang bahas tentang urin. Nah, jadi di urin ada kandung, ada sebelumnya urea. Nah, ini ya. Beberapa zat yang non elektrolit yang sering diberikan di soal. Nah, tadi bilang sifat koligatif itu ada 4 ya. Sifat koligatif larutan ada 4. Tapi kita hari ini fokus hanya ke titik beku doang, ya. Jadi bentuk titik beku bisa kita rumuskan delta TB KB M kali I. Di mana KB ada delta TF KF M kali I. Delta TF sama dengan KF M kali I. KF itu konstanta bekunya, M-nya itu molalitasnya, konsentrasi dalam molalitas. I faktor Van Hoff. Oke, untuk sejauh ini dari teman-teman bisa dipahami dulu. Oke, sip. Saya coba contohkan satu. Oke, kita contoh. Misal ada suatu Zx punya molalitasnya ini 0,2 molar. 0,2 molar. Nah, kemudian KF-nya
Misal 1,86. Si zat X ini dia itu non elektrolit. Ini dulu, kita non elektrolit dulu. Berarti berapakah titik bekunya? Berapakah titik bekunya? Oke, kita cari dulu. Delta TF sama dengan kami. KF MI. KF-nya berapa guys? 1,86. Molalitasnya berapa? 0,2. I-nya berapa? 1. Kenapa 1? Nice. Bagus. Mari hasilnya. 12, 1, 17, 1, 3. 3,72 derajat Celcius. Apakah ini sudah titik bekunya? Belum. Berarti titik bekunya gimana caranya? F sama dengan 0 dikurangi minus 3,72. Hasilnya jadi berapa? Minus 3,72. Oke, bukan buat kita semua. Oke, jauh ini dari teman-teman yang sebelah kanan, tengah dan sebelah kiri bisa dipahami kah? Bisa. Bisa. Nah, oke, satu lagi, ada kalanya molalitas itu kita belum tahu jumlahnya berapa. Oke ya. Ketika teman-teman beli di toko kimia, teman-teman tidak akan dapati, Mas, beli dong urea 3 mol. Itu sulit. Kalaupun ada yang jual harganya lumayan, ya, harganya lumayan. Maka kita sebagai alkemis biasanya adalah melarutkannya dulu. Nah, molalitas bisa kita cari sebagai berikut. Untuk mendapatkan molalitas bisa kita lihat M sama dengan massa terlarut, ya kan? Massa terlarut dikalikan mR-nya dikalikan 1000 per massa terlarut. Ini yang membedakan antara molalitas dengan molaritas. Ini bukan karena cadel ya? Karena cadel ya. Ini bacanya M kecil tuh molalitas. Ya. Sedangkan kalau M besar bacanya molaritas. Konsepnya sama, cuma beda faktor pembaginya saja. Kalau di molaritas dia dibagi dengan mililiter volume larutan. Bedanya di situ. Jadi molaritas adalah 1 mol zat terlarut. Sekali lagi, 1 mol zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut. 1 kilogram pelarut itu dikatakan 1 molar. Oke. Nah, kita dapat ini contoh. Glukosa. Oke ya, glukosa. Dia memiliki memiliki 1,8 gram. Oke, dilarutkan dalam 500 gram air. Nah, mR-nya glukosa ini 180. Nah, berapakah molalitasnya? Gimana caranya guys? Berarti Yang keluarnya 1,8 bagus. Oke, nice. Dikali 1.500. Oke, bravo. And then what next? dikali Coret tinggal 2. Coret 10. 0,1, betul? Iya. 0,1 kali 2? 0,2. 0,2 dibagi 10? 0,02. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, kalau teman-teman sudah bisa pahami, are you ready? Oke, sip. Silakan teman-teman boleh diskusi, boleh bertanya, boleh open book. Silakan teman-teman coba mengerjakan misi di depan ini mengenai titik beku. Yeay. Oke, teman-teman sudah selesai misinya? Sudah. Teman-teman kita
Oke, silakan dicoba. Oke, aku duluan pasti. Silakan dicoba. Oh ya. Silakan dicoba. Widih, widih. Duluan ya sih, Pak. Kamu gak usah ngebut-ngebut. Ya, oke, jadi berapa ya sih? Aku juga iya. Kamu salah. Ini nih penghapusnya. Udah duluan. Oke. Silakan. Oke. Sip. Makasih teman-teman. Oke, untuk sisa latihan lagi, nanti silakan teman-teman bisa coba latihan mandiri di rumah. Nanti kalau teman-teman ada kesulitan atau ada yang mau tanyakan, nanti teman-teman bisa PK saya. Oke, chat pribadi. Sip. Nah, boleh dong komentarnya dari teman-teman. Apa yang teman-teman peroleh di hari ini? Apa yang teman-teman dapatkan di hari ini? Boleh. Ada yang mau ngomong? Mengenai penurunan titik buku. Iya, gimana Asti? Mantap. Mantap. Oke, sip. Oke. Kalau dari Asti ada yang mau sampaikan ke pemirsa yang ada di rumah? Apa yang Asti rasakan di siang hari ini, di pembelajaran hari ini? Apakah bisa lebih memahami materi atau bagaimana? Lebih paham. Lebih paham, oke. Kemudian dari Azima bagaimana? Yang selalu maju ke depan tadi rasanya? Lebih mengerti tentang berada di buku. Oke, makasih. Oke, teman-teman, ada yang tahu nggak kita di bulan Desember bakalan mengadakan apa? Expo. Oke. Ada yang tahu proyek expo-nya tentang apa? Ada yang tahu tema proyeknya tentang apa? Kewira usaha. Oke ya, nanti di bulan Desember akan ada proyek tentang kewirausahaan. Nah, kira-kira nih dari teman-teman terkait sifat koligatif larutan nih, buat teman-teman yang menarik, buat teman-teman mau bikin apa nih? Tapi sebelum itu kira-kira ada yang mau jadi ketua proyeknya nggak? Ada yang mau tertarik jadi ketua proyeknya nggak? Asti. Pasti. Gimana? Ada yang lain? Ada yang lain? Kaila. Oke. Jadi siapa ketua proyeknya? Kaila. Oke. Kira-kira kita mau ngadain apa nih? Mau bikin apa ya teman-teman? Udah tahu? Kayak semacam sosialisasi tentang sifat koligatif larutan. Pengen sosialisasi terkait sifat koligatif larutan. Udah ada gambaran nih dari Naila mau seperti apa? Kayak semacam poster gitu dipajang di expo. Oke, terus Bikin suatu produknya udah kebayang seperti apa? Belum ya? Oke. Nanti silakan teman-teman boleh bikin kepanitiaannya seperti apa. Nanti kita bikin stand nanti di expo-nya. Silakan teman mau apa? Carinya apa? Perlunya apa? Kita diskusi. Nanti boleh teman-teman silakan. Oke, makasih atas refleksinya. Teman-teman juga sudah merasa lebih oke dan lebih pede di hari ini. Maka chemistry is fun. Ya, oke. Boleh dong, karena hari ini kita melalui hal yang baik pula, kita tutup dengan hal yang baik pula. Boleh kedua untuk ini dari
tetap bahagia, hadapi hidup ini dengan penuh optimisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.